Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki. Saya salah satu mahasiswa program studi matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Nah, kali ini saya akan membahas kombinatorika, yang mana topik pembahasan kali ini yang pertama yaitu kaidah penjumlahan dan perkalian, yang kedua perluasan kaidah dasar perhitungan, dan yang terakhir prinsip inklusi dan eksklusi. Oke, mari kita langsung saja. Yang pertama yaitu kaidah penjumlahan. Adapun definisi dari kaidah penjumlahan yaitu kaidah penjumlahan menyatakan bahwa jika suatu tugas atau masalah dapat diselesaikan dengan dua cara yang berbeda atau lebih, dan cara-cara tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan, maka jumlah total cara untuk menyelesaikan tugas tersebut adalah jumlah cara-cara individual tersebut. Misalnya, jika ada dua cara untuk menyelesaikan suatu tugas, cara pertama dapat dilakukan dalam A cara. Cara kedua dapat dilakukan dalam B cara, maka jumlah total cara yang dapat dilakukan adalah A plus B. Mari kita bahas sama-sama contoh soalnya. Di sini ada contoh soal, yaitu Rizal akan membeli sebuah mobil di suatu showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 2 jenis mobil MPV. Berapa banyak pilihan Rizal untuk membeli mobil? Nah, di sini kita sudah melihat hasil dari jawaban contoh soalnya, yaitu 9 pilihan. Namun perlu kita garis bawahi dan perlu kita tahu bahwa soal ini bisa kita lihat dari kata sebuah. Nah, dari kata sebuah ini kita dapat simpulkan bahwa Rizal hanya memilih satu mobil saja untuk ia beli. Namun, di dalam showroom tersebut ia memiliki banyak pilihan dari beberapa jenis mobil tadi. Dari 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 2 jenis mobil MPV. Langsung saja kita jumlahkan, 3 tambah 4 tambah 2 yaitu 9 pilihan. Jadi, banyak pilihan Rizal untuk membeli mobil adalah 9 pilihan. Oke, next. Nah, sekarang kita bahas yaitu kaidah perkalian. Adapun definisinya yaitu kaidah perkalian menyatakan bahwa jika suatu tugas atau masalah dapat diselesaikan melalui beberapa langkah atau tahapan, dan untuk setiap langkah terdapat beberapa pilihan yang dapat dilakukan, maka jumlah total cara untuk menyelesaikan tugas tersebut adalah hasil perkalian jumlah cara yang ada pada setiap langkah. Misalnya, jika untuk langkah pertama ada A cara yang bisa dilakukan, untuk langkah kedua ada B cara yang bisa dilakukan, dan seterusnya, maka jumlah total cara yang bisa dilakukan adalah A kali B. Kita lihat sama-sama contoh soalnya, yaitu Radit memiliki 3 kemeja, 4 celana, dan 4 sepatu. Berapa banyak cara Radit memasangkan pakaian yang dimilikinya? Nah, berbeda dengan kaidah penjumlahan seperti yang kita bahas sebelumnya, kaidah perkalian adalah yang mana kita bisa lihat suatu permasalahan yang bisa kita ambil sekaligus, seperti yang kita lihat ini, kemeja, celana, dan sepatu. Itu adalah suatu hal yang bisa kita gunakan sama-sama, dan cara yang bisa Radit pasangkan yaitu adalah 48 cara dengan mengalihkan 3 kemejanya, 4 celana, dan 4 sepatunya. Itu hasilnya 4 cara. Jadinya ada 48 cara Radit untuk memasangkan pakaian yang dimilikinya. Sekarang kita bahas yaitu perluasan kaidah dasar perhitungan. Sebenarnya kaidah dasar perhitungan ini adalah kombinasi dari kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Nah, seperti yang kita lihat, misalkan ada n percobaan masing-masing dengan pi hasil, kaidah penjumlahan atau rule of sum P1 tambah P2 titik tambah Pn hasil. Yang kedua yaitu kaidah perkalian atau rule of product P1 kali P2 kali titik kali Pn hasil. Sekarang langsung kita bahas saja ke contoh soalnya. Nah, bisa kita lihat sama-sama bahwa di sini ada contoh soalnya. Di sebuah restoran, Angga bisa memilih 2 jenis sup atau 3 jenis salad buah untuk hidangan pembuka. Untuk hidangan utama, Angga bisa memilih antara 4 jenis ayam atau 5 jenis ikan. Berapa banyak kombinasi hidangan yang dapat Angga pilih? Nah, penyelesaiannya kita bahas sama-sama.
Untuk hidangan pembuka, Angga memiliki 2 pilihan sup atau 3 pilihan salad. Nah, oleh karena itu langsung kita jumlahkan saja dari total hidangan pembuka yang Angga punya, hasilnya yaitu 5. 2 tambah 3, 5. Untuk hidangan utama, Angga memiliki 4 pilihan ayam atau 5 pilihan ikan. Jadi jumlah total pilihan utama adalah 4 tambah 5 yaitu 9. Nah, sekarang karena kita memilih satu hidangan pembuka atau satu hidangan utama, kita gunakan kaidah perkalian untuk menghitung total kombinasi hidangan. Nah, seperti yang kita dapat tadi, total hidangan pembuka yang Angga punya yaitu 5, dan sedangkan total hidangan utama yang Angga miliki yaitu 9. Langsung kita kali saja, 5 kali 9 yaitu 45. Jadi ada 45 kombinasi hidangan yang bisa Angga pilih untuk menentukan hidangan pembuka dan hidangan utama yang akan ia makan. Oke, next. Sekarang kita bahas prinsip inklusi dan eksklusi. Misalkan kita memiliki 2 himpunan A dan B, prinsip inklusi dan eksklusi dapat dirumuskan sebagai berikut untuk menghitung jumlah elemen dalam gabungan A gabung B. Himpunan elemen yang ada di A atau B atau keduanya. Nah, adapun rumusnya bisa kita lihat sama-sama. Di sini ada A gabung B sama dengan himpunan A tambah himpunan B dikurang dengan A iris B. Di mana A itu adalah jumlah elemen yang ada di himpunan A, B adalah jumlah elemen yang ada di himpunan B, A iris B adalah jumlah elemen yang ada di kedua himpunan. Sekarang kita bahas sama-sama contoh soal prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu di sebuah sekolah terdapat 100 siswa, 60 siswa menyukai matematika, 50 siswa menyukai fisika, 40 siswa menyukai kimia, 30 siswa menyukai matematika dan fisika, 20 siswa menyukai fisika dan kimia, 10 siswa menyukai matematika dan kimia, 5 siswa menyukai ketiga mata pelajaran tersebut, yaitu matematika, fisika, dan kimia. Berapa banyak siswa yang menyukai setidaknya 1 dari 3 mata pelajaran tersebut? Mari kita bahas sama-sama. Adapun penyelesaiannya, kita misalkan terlebih dahulu M itu adalah himpunan siswa yang menyukai matematika, F adalah himpunan siswa yang menyukai fisika, K adalah himpunan siswa yang menyukai kimia. Nah, dari soal yang di atas kita memiliki data bahwa M berjumlah 60, yaitu jumlah siswa yang menyukai matematika. F adalah jumlah siswa yang menyukai fisika yang berjumlah 50 orang. K 40, yaitu jumlah siswa yang menyukai kimia. Dan M iris F yaitu 30 siswa, F iris K yaitu 20 siswa, M iris K yaitu 10, dan M iris F iris K yaitu 5 siswa. Nah, kita ingin mencari jumlah siswa yang menyukai setidaknya 1 dari 3 mata pelajaran tersebut, yaitu matematika, fisika, dan kimia. Yaitu bisa kita lihat di sini M gabung F gabung K menggunakan rumus inklusi dan eksklusi untuk 3 himpunan. Bisa kita lihat sama-sama di sini M gabung F gabung K sama dengan M himpunan M tambah himpunan F tambah himpunan K kurang M iris F kurang F iris K kurang M iris K tambah M iris F iris K. Sekarang kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui, yang mana M gabung F gabung K sama dengan 60 tambah 50 kurang 30 kurang 20 kurang 10 tambah 5, yang mana hasilnya adalah 130. Nah, jadi jumlah siswa yang menyukai setidaknya 1 dari 3 mata pelajaran matematika, fisika, atau kimia adalah 130 siswa. Ya, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.